Halo kawan, kita ketemu lagi di channel Yurba Express. Saya berada di bagian depan sebuah rumah yang terbilang mewah ya. Rumah ini kemungkinan milik seorang bos swalayan. Itu terlihat dari sebuah papan nama neon box yang ada di depan itu. Jadi kita nanti akan lihat sama-sama keadaan swalayan terbengkalai yang juga sepertinya ada rumah pribadinya. Mari kita mulai. Oke guys, kita mulai eksplorasi ya. Ini kita mulai dari bagian paling depan dulu, ada beberapa pintu ya, pintu seperti kayak ruko gitu. Jadi ada pintu gerbang slidingnya. Lalu di depan ini ada pagar ya. Di atasnya merupakan dia kayak semacam kanopi gitu. Ini adalah swalayan. Kalau saya lihat di situ di depan ya ada tulisannya merupakan swalayan, ada masih ada neon boxnya di depan. Jadi ini sepertinya ada dua lantai ya, dua lantai. Kita lihat di bagian depannya seperti ini, dua lantai tapi ada basementnya. Ya di bagian bawah itu ya ada pintu gerbang juga, pintu geser ya, pintu lipat geser. Aduh, ini banyak semak belukar yang tajam, banyak sekali ini ya, tanaman liar tuh, tapi banyak apa ini, tajam sekali itu. Nah di bagian depan ini semacam kayak ada balkon seperti rumah-rumah mewah gitu. Nah kita akan melihat seperti apa kondisi di bagian dalamnya. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke bagian dalam rumah. Nah ini di bagian paling pojok ya, dekat pintu ini ada foto ya, foto keluarga ketika sedang resepsi ya, acara pernikahan itu. Nah kita lihat di bagian basement, ini merupakan basement teman-teman. Kita lihat dari luar tadi itu ada dua lantai, lalu ada satu lantai lagi merupakan basement. Basement tuh ini ternyata bisa dipakai untuk rumah ya, rumah pribadi gitu. Lalu ada lemari ya, tapi lemarinya ini berbeda jauh dengan rumahnya yang mewah, karena lemarinya tuh lemari model zaman dahulu ya. Kita lihatin bagian dalamnya. Wow, jadi termasuk bagian dalamnya itu juga bukan merupakan barang-barang mewah. Lemari jadul sekali. Catnya itu kuning ya. Lalu ada foto ya, foto keluarga. Foto seorang perempuan. Wakil ketua. Oh, jadi ternyata sepertinya pemilik rumah ini adalah seorang yang memiliki kedudukan ya kayaknya. Dan di sana tuh ada juga foto pribadi. Jadi memang benar dugaan saya, ini sepertinya dipakai sebagai rumah pribadi karena sepertinya tempat ini dulu dipakai untuk usaha atau bisnis swalayan. Nah di bagian pojok ini ada ruang dapur. Seperti ini dapurnya. Dapurnya juga termasuk sederhana ini teman-teman. Lalu ada space ya. Space ini bisa dipakai untuk cuci. Walaupun rumah ini mewah tapi nggak ada kitchen set ya. Perlengkapan dapurnya juga sederhana. Nah di bagian sini tuh ada kayak gang ya. Wah, lorong sempit. Kita lihat perawatannya juga sederhana ya teman-teman. Bahkan masih ada itu deterjen buat mencuci.
Ini luas ya, dan sepertinya bisa dipakai untuk beberapa anggota keluarga. Dan kalau kita lihat ya, di sini tuh terbuka seperti ini, tapi sebenarnya bisa disekat-sekat lagi. Nah, area di bagian dalam ini, di bagian bawah ya, itu sebenarnya nggak terlalu luas juga. Nah, di area situ merupakan sepertinya garasi. Nah, kita akan naik ke bagian atas melalui tangga yang ada di pojok ini. Nah, sepertinya di sini ada, biasanya dipakai untuk gudang ya teman-teman. Jadi area di bawah tangga itu bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Oke, kita coba akan naik ke bagian atas. Kita sudah sama-sama melihat kondisi di bagian lantai paling bawah ya, basement. Ini berbeda dengan rumah-rumah biasanya, karena ternyata basement itu dipakai untuk ruang keluarga ya. Biasanya tuh ruang keluarga ada di bagian atas, tapi yang di sini tuh di bagian paling bawah. Nah, kita sudah naik ke bagian lantai satu lantai di atas basement. Kita berhasil naik ya, satu lantai. Jadi seperti ini kondisi di lantai satu. Tadi kita berada di lantai basement, lalu lantai satunya seperti ini. Ada beberapa ruangan yang luas ya. Jadi ternyata di sini ada tangga juga teman-teman. Tapi tangganya di sini tuh apakah bisa dibuka? Ternyata dikunci, digembok ya. Apakah ada barang berharga di bagian bawah itu? Jadi sepertinya di bagian bawah merupakan garasi. Tadi kita sudah lihat dari ruang keluarga ya, tapi belum bisa masuk karena ternyata aksesnya dari sini. Cuman sayang ya, itu digembok atau alias dikunci. Kita sudah sampai, apa itu? Ini tembus ke bagian balkon. Lalu di bawahnya merupakan akses keluar masuk ya. Seperti ini. Lantai satu, ada beberapa ruangan ya di pojokan itu, tapi yang membuat saya tertarik ini, ada apa ini? Ternyata ada sebuah patung ya, ini merupakan patung manekin. Kita lihat, tapi ngeri juga ya teman-teman. Kita lihat patungnya tuh, kita zoom ya. Sebuah patung wanita, biasanya dipakai untuk mendisplay. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini adalah swalayan. Jadi memang seperti ini. Kalau swalayan itu biasanya memang luas, lalu ada banyak sekali rak-rak. Rak-rak untuk memajang display barang-barang. Jual beras premium. Barang yang sudah dijual tidak dapat ditukar. Mohon pengertiannya. Dan ini merupakan pintu utamanya teman-teman. Jadi kalau di depan tadi ada beberapa pintu gerbang, jadi ternyata ini jadi satu ruangan gitu. Tapi kalau misalnya disekat-sekat masih bisa sih, misalnya disewakan gitu. Dan di sini ada beberapa display kaca. Ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen penting ya. Ijazah, tapi saya nggak tahu apakah itu ijazah punya pemiliknya atau ijazah punya karyawan. Jadi biasanya kalau namanya usaha itu kan biasanya ada karyawan yang membantu pekerjaan. Lalu ada rak di sini. Ada buku-buku ya, kita lihat judulnya apa bukunya. Mengubah takdir. Dan kita lihat rak-raknya itu sudah kosong, nggak ada barang-barang, cuman di sini masih kita lihat ya
ada beberapa barang yang dulu pernah dijual. Oh, ternyata itu tadi kayak besi buat pramuka, lalu ada obat mencret. Jadi namanya swalayan itu memang biasanya barang-barang yang dijual sangat bervariasi. Termasuk luas juga swalayannya, walaupun nggak luas banget. Di sini ada ruangan mungkin untuk kantor kali ya. Wow. Nah, ini berbeda dengan ruangan-ruangan sebelumnya karena di sini banyak sekali perabotan. Ruangan di bagian paling pojok ini. Wow. Ini mantap, menarik sekali. Dia ada lemari-lemari. Ada foto, kita lihat. Lemarinya tuh lemari model zaman dahulu. Ini apa ya? Sepertinya Al-Quran. Wah, masih ada foto-foto. Jadi sepertinya bos swalayan itu berjenis kelamin perempuan, teman-teman. Jadi bos wanita. Lalu ada lagi rak-rak buat display pajangan dan benda-benda, mungkin untuk penyimpanan gudang ya kali ya. Tapi ini bisa juga untuk misalnya ruang pribadi juga ya. Sepertinya kamar pribadi, bisa istirahat buat karyawan misalnya. Mereka ingin capek atau misalnya ada shift-shiftan ganti karyawan. Kita sudah melihat lantai 1, selanjutnya ada ruangan lagi nih teman-teman. Seperti apa ruangan di paling atas ini ruangannya, kita akan lihat. Kita naik lagi ya. Wah, ini tapi lantai ini bagian sini tuh bahaya juga ya, kalian lihat ini, kalau nggak hati-hati bisa kena kepala. Seperti apa lantai 3 ya, lantai paling atas sepertinya. Akan kita selidiki sama-sama. Kita lihat sudah sampai di bagian atas. Wow, jadi sepertinya bagian paling atas ini juga dipakai untuk rumah pribadi ya. Nah, ini berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya karena cat yang di sini tuh orange. Catnya masih bagus ya. Lalu di bagian pojok ya, di bagian sebelah mana ya? Pokoknya di bagian paling belakang rumah ini, lantai 3 ada ruangan musola ya. Kalian bisa lihat ini sepertinya digunakan untuk musola. Lalu di sini ada jendela, kita bisa melihat. Oh, jadi di bagian belakang itu halaman rumah, bukan halaman ya, itu ada lapangan luas sekali. Itu adalah tempat objek wisata ya, wisata yang biasa dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Lalu ruangan-ruangan, jadi kamar rumah pribadinya sepertinya ada 2 ya. Jadi pertama di lantai basement tadi tempat kita masuk, lalu di lantai ini, lantai ketiga. Tapi di sini lebih bagus sih hawanya dibandingkan yang di bawah tadi ya. Kalau yang di bawah tadi itu gelap sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat kondisi di sekelilingnya, ada balkon ya, lorong kecil di samping itu. Foto-foto pribadi masih ada ya. Ini bagian paling depan teman-teman. Ini langsung menghadap ke jalan raya. Kita lihat, tengok sebentar di bagian depannya itu. Karena ini tempatnya berada di desa agak jauh dari kota ya. Namun karena dekat dengan tempat wisata jadinya agak berisik. Tempat wisatanya tuh persis berada di belakang rumah terbengkalai ini.
Oke, kita sudah mengeksplorasi sebuah rumah mewah ya, milik Bos Walayang. Menurut kabar sih rumah ini dijual, cuman nggak tahu ya sampai sekarang itu masih terbengkalai dan belum dihuni sama sekali. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian ya. Kita semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan pastikan kalian mendukung channel Europe Express. Klik tombol subscribe ya, berikan like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.